Kenapa? Kamu bocah tengil, kaget dengar aku ini janda? Tanya Zena tatkala usai menyantap sepiring nasi goreng khas pinggiran jalan. Kendra baru saja mendengar kisah perjalanan cinta wanita cantik di hadapannya yang kandas ini. Mereka baru saja berkenalan, dan entah mengapa pula keduanya malah merasa cukup dekat. Memangnya kenapa kalau Mbak Zena itu janda? Kan janda itu bukan hal yang diharamkan di Indonesia ini, Mbak. Jawab Kendra lalu melanjutkan makannya. Zena menoleh pada remaja belasan tahun ini, entah mengapa ada rasa nyaman tatkala dia bercerita tentang dirinya, padahal mereka baru saja berkenalan. Kamu ini, masih sekolah kan? Tanya Zena kemudian, terlebih saat memperhatikan celana berwarna abu-abu yang dikenakan remaja itu. Kendra mengangguk, lalu menatap celananya. Iya Mbak, masih kelas 3. Jawabnya. Kenapa kamu masih keluyuran di jalan? Sewaktu aku melarikan diri tadi. Tanya Zena bingung lalu membenahi pakaiannya yang sudah berantakan dan lumayan kotor itu. Biasa namanya anak remaja, tadi keliling-keliling dulu sebelum pulang ke rumah, tahu-taunya malah ketemu Mbak lari-larian ke arah motor. Malah mau nimpuk aku pakai heels lagi, kan serem Mbak. Lebih serem dari kuntilanak yang melompat dari pohon mahoni. Jujur Kendra yang membuat Zena menganga tidak percaya, wajah cantiknya, rambut terurai panjangnya, bahkan pakaian dari sutra yang dia kenakan, malah dianggap Kendra mirip kuntilanak. Sialan sekali bukan? Aku manusia lah. Enak aja kamu panggil aku kuntilanak. Protes Zena. Bukan gitu Iho Mbak. Aku kan cuma mengatakan isi hati aku, Mbak itu tiba-tiba muncul di jalanan, buat aku kaget Iho, sekaligus seneng. Jawab Kendra tersenyum. Zena menoleh menatap wajah tampan remaja belasan tahun itu, entah kenapa dadanya berdesir seketika. Duh, kok jadi gini sih dadaku? Berdebar terus. Zena menyentuh dadanya yang berdebar tiba-tiba, namun tatkala Zena tengah melamun. Mbak, iya, teriak Zena. Kendra terkejut dan nyaris terjengkang karena Zena berteriak tiba-tiba. Mbak, bisa gak jangan ngegas? Tanya Kendra sambil menyentuh dada bidangnya yang selebar lapangan badminton itu. Beruntung jantungku ini, made in sang pencipta Mbak. Andaikan buatan Yamaha, maka sudah dipastikan lari sejak tadi Iho Mbak. Jelas Kendra dengan tangan yang meremas dadanya kini. Hahaha. Zena terkekeh mendengar ucapan remaja belasan tahun ini, sudah sangat lama Zena tidak tertawa selepas ini, hidupnya telah jauh berubah, bahkan sejak dirinya menjadi miliarder muda, pengusaha parfum dan juga kosmetik Maheswari Glowers. Kendra menatap wajah cantik yang tengah tertawa itu, lalu tanpa sadar pula, Kendra tersenyum tatkala melihat Zena tersenyum dengan cantiknya. Sudut bibirnya naik perlahan, baru kali ini Kendra menemukan senyuman paling cantik dari wanita yang tercantik pula. Mbak, pulang yuk. Hari sudah menjelang tengah malam, dan ini. Kendra menunjukkan ponselnya, sebuah pesan dari sebuah nomor yang bertuliskan, Malaikat Maut. Mengirim pesan pada Kendra. Kok Malaikat Maut? Itu serius Malaikat Maut yang mengirimi kamu pesan? Tanya Zena kaget. Kendra membuka isi pesan itu, kemudian wajahnya terlihat panik seketika. Malaikat Maut, Kendra pulang. Mau papa coret kamu dari kartu keluarga Ini sudah pukul berapa? Gawat Mbak, ayo aku antar pulang, Adinata sudah ngamuk, nanti aku beneran dihapus dari daftar anak dan penerima warisan. Jelas Kendra membayar apa yang mereka makan barusan. Lalu Kendra meminta Zena yang kebingungan untuk naik ke atas motornya. Adinata siapa Ken? Tanya Zena kebingungan, lalu naik di atas motornya dan membetulkan duduknya. Kendra memakaikan helm pada wanita cantik itu. Pakai ini Mbak, biar aman. Adinata itu papaku, dia suka mengancam hapus aku dari daftar anak Mbak. Bisa gawat kalau itu jadi kenyataan. Jawab Kendra yang membuat Zena hanya terkekeh geli,
sebab beberapa saat yang lalu, remaja ini terlihat sangat gagah berani. Bahkan bibirnya dengan berani menyosor dan mencium dahinya begitu saja. Namun tatkala mendapat pesan ancaman dari orang tuanya, Kendra persis remaja belasan tahun pada umumnya, masih takut dan cemas diusir dari rumah. BROMM. Motor melaju dengan kencang, membelah jalanan malam Jakarta. Dalam hati Zena tertawa melihat kepanikan lelaki remaja ini. Dasar berondong labil. Anak nakal. Zena bernafas lega tatkala tiba di kediamannya, sementara Kendra, remaja itu langsung melesat pulang ke rumahnya tatkala Zena memintanya untuk turun di persimpangan menuju rumahnya. "Nona Zena, kenapa Anda berantakan sekali?" tanya Tika, salah satu orang kepercayaan dan juga tangan kanan Zena. Zena duduk di sofa ruang tamunya. "Zayan sudah tidur?" tanyanya. Tika mengangguk, lalu memperhatikan Zena yang lebih mirip korban pemerkosaan kini. "Jelaskan padaku Nona, Anda kenapa?" tanya Tika cemas. Zena menyerahkan kontrak kerjasama yang sudah dia tanda tangani dengan Mario, lelaki bajingan yang nyaris menelanjanginya beberapa saat yang lalu. "Proses pembatalan surat kontrak kerjasama ini, lalu laporkan ke pihak berwajib, bawa pengacara kita untuk menuntutnya. Bajingan gila itu nyaris memperkosa dan mempermalukanku." Zena mengirim rekaman ucapan Mario terakhir kalinya sebelum Mario berhasil menggagahinya. "Ya Tuhan, Mario kurang ajar." Tika benar-benar terkejut tatkala mendengar hal ini. Dia melihat Zena yang tampak begitu berantakan bahkan kakinya penuh luka. "Nona tidak ada yang terluka lainnya. Saya panggilkan dokter ya Nona." Tika benar-benar cemas melihat sang nona muda yang sangat berantakan ini. Zena hanya mengangguk dan membuat sang asisten pribadinya segera memanggil dokter pribadi beserta menyiapkan pakaian bersih untuk sang nona. Sementara Zena, dia masih teringat sikap manis Kendra, remaja lelaki yang menyelamatkan dirinya. "Kendra, kamu itu siapa sih? Kenapa bersikap layaknya pahlawan bertopeng untukku?" Satu senyum terbit di bibir gadis ini, lalu setelahnya dia akan merendam tubuhnya dengan air hangat, kedua kakinya juga sudah mulai berdenyut kembali. Dia harus segera mengobati tubuhnya yang terluka. Sebab kulit mulusnya adalah aset Maheswari Glowers. Dengan senyum terbit di sudut bibirnya, Zena menuju kamarnya di lantai atas, namun BUGH AWHHHH NONAAAA. Kaki Zena gagal menapaki tangga rumahnya ini, membuatnya terjatuh tepat di saat Tika datang kembali. "Ya ampun Nona, kok bisa jatuh sih?" tanya Tika keheranan, tidak biasanya sang nona muda ceroboh seperti ini. Zena yang meringis perih sambil menyentuh dahinya yang kini benjut lantaran menghantam tepian tangga, tatkala terjatuh barusan. "Ini gara-gara Kendra," jawabnya. Tika bingung mendengar jawaban sang nona muda. "Ke Kendra? Siapa dia Nona?" tanya Tika bingung. Zena menoleh pada Tika. "Berondong keluaran terbaru," jawabnya. Berondong keluaran terbaru? Jeon Jungkook maksudnya?" tanya Tika polos sekali, sebab dia menggandrungi boyband asal Korea Selatan itu. Tika menoleh. "Bukan itulah. Dia manis, tapi sayangnya masih bocah bau kencur. Masih anak SMA kelas 3. Jawab Zena lalu berjalan menuju kamarnya diikuti oleh Tika. "Wajah Nona kenapa merah begitu saat membicarakan siapa?" "Kendra?" tanya Tika sambil terkekeh pelan. Zena menyentuh pipinya, lalu menyentuh dahinya. Dia ingat betul tatkala remaja itu mengecup lembut dahi lebarnya itu. BLUSH. Pipi Zena memerah seketika, lalu dengan cepat langkah kakinya dia bawa menuju kamarnya. Sementara Tika bertanya-tanya, kenapa sang nona muda wajahnya memerah mirip udang rebus. Kendra menidurkan tubuhnya di atas ranjang, entah kenapa meski abis dimarahi Adinata, Kendra masih tersenyum-senyum bahagia. Wajah cantik Zena, juga sikap galak janda galak mirip macan itu membuat remaja 19 tahun itu senyum-senyum sendirian.
Mbak Zena, Mbak memang cantik. Cantik sekali. Ujinya tanpa sadar. Lalu terbayang lagi saat pertama mereka bertemu. Kendra duduk kembali di atas ranjangnya, dia teringat kembali pada Hels sang janda cantik itu yang terbawa Kendra pulang ke rumah ini, Hels yang cuma sebelah. Aku akan cari pasangannya. Aku akan mencarinya sekarang, kalau tidak pasti keburu diambil orang lain. Aku harus mendapatkan Hels yang sebelah lagi itu. Kendra kembali meraih jaket dan kunci motornya, lalu bergegas menuju tempat di mana dia bertemu dengan Zena beberapa saat yang lalu. Meski dia akan dimarahi oleh Adinata dan terancam akan dicoret dari daftar anak dan penerima warisan. Tapi Kendra tetap akan pergi tengah malam ini, demi mencari Hels sang pujaan hati. Cie. Kendra jatuh cinta nih. Tepat pukul 2 dini hari, Kendra pulang ke rumah sambil membawa Hels milik wanita galak itu. Kini sepasang Hels berwarna putih itu terpampang rapi di atas meja di kamar Kendra. Gara-gara ini aku sampai keluar membelah jalanan. Kendra menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Oalah Ken. BROUGH. Remaja itu kembali merebahkan diri di atas ranjang, bibirnya bahkan senyum-senyum sendiri. Ya ampun Kendra. Elo keluar demi itu Hels. Buset deh Elo, emang anak Adinata yang paling keren. Puji Kendra pada dirinya sendiri, membuat siapa saja yang mendengarkan ocehan remaja 19 tahun itu hanya mampu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ah, gak tidur sama si Mbak cantik. Tidur bareng Helsnya pun jadi. Gumam Kendra konyol sekali, lalu dengan keadaan yang mulai menggila, Kendra menarik selimut dan berguling-guling sendiri di atas ranjang. Lalu, GEDEBUKKK. AAAARRRGGHHHTTT. Kendra berteriak sekuat tenaga, punggungnya membentur sudut ranjang, rasanya pastinya mantap sekali, sebab jujur saja menimpa sudut ranjang keramat itu rasanya bagaikan baru dipukuli satu kampung. Namun, kedua mata Kendra kembali melihat ke arah sepasang Hels cantik yang kini terlihat berpasangan. Oalah Mbak Zena, Mbak Zena. Lihat Hels Mbak aja hatiku jedak-jeduk jeder iho Mbak. Beneran deh Mbak, I'm falling in love sama Mbak Zena deh. Biarin mau galaknya kayak macan, tapi yang penting aku suka sama Mbak. Cinta. Kendra berucap bagaikan orang konyol, lalu mengenang bagaimana hilafnya dia mengecup lembut dahi wanita 25 tahun itu. Dor, Kendra. Itu kamu yang jatuh dari atas ranjang. Apa buah nangka mama di kebun? Tanya sang mama yang tampaknya menggedor-gedor pintu kamar Kendra berkali-kali. Suara GEDEBUKKK, yang terdengar barusan itu, membuat sang mama cemas, yang jatuh putranya atau pula buah nangka kesayangannya. Kendra yang mendengar kamarnya digedor berkali-kali sontak membuat Kendra mengutuk. Mama, jangan gedor-gedor kamar Kendra mah. Kendra tampak bersungut-sungut, sebab khayalannya mengecup bibir wanita galak itu buyar seketika. Lalu Kendra kembali melanjutkan khayalannya, sungguh malam ini topik utamanya adalah menghalusinasikan Mbak Zena. Kendra senyum-senyum sendiri. Biarin dah, malam ini menghayal dulu. Mana tahu besok-besok jadi nyata iho. Ucap Kendra sambil uget-uget mirip ulat teh pucuk. Hatinya tengah berbunga-bunga kini, hanya dengan menyebut nama Zena saja, degup jantungnya seolah-olah ingin melompat keluar. Hahaha. Ada-ada saja. Bagaimana tentang perkembangan bajingan Devans itu? Tanya Zena tatkala duduk di kursi kantornya. Tika menyerahkan semua laporan yang Zena minta, lalu menyuguhkan sebuah pernyataan tertulis milik Mario Devans. Sepagi ini rumah dan kantornya digeruduk pengacara dan juga orang-orang kepercayaan Zena. Banci, ucapnya sinis. Lalu menatap wajah Tika. Bagaimana dengan putraku? Tanya Zena tatkala melihat Zayan yang masih marah padanya. Bocah 5 tahun itu meminta sesuatu yang sulit, yakni seorang Dedi. Ah, Zayan pergi ke taman kanak-kanak seperti biasa.
Tapi dia menolak untuk menemui Anda Nona. Tika ingin mengatakan alasan sang tuan kecil Zayan, kenapa menolak menyapa sang momi. Namun ucapan itu urung dilakukan, sebab perkara Dedi lagi. Tebak Zena sambil menghela nafas gusar. Tika mengangguk. Dia sangat iri pada orang-orang di kelasnya yang diantar seorang lelaki, yang biasa dipanggil Papa Iho. Jelas Tika masih memihak pada si kecil Zayan. Zena menoleh pada Tika. Dia masih kecil Tika, dia tidak mengerti sulitnya mencari lelaki berkualitas, yang tak hanya hebat di ranjang, tapi harus sempurna dan bisa mendampingi wanita mandiri dan sempurna sepertiku. Jelas Zena santai. Tapi Nona, Anda sudah banyak sekali menolak lelaki tampan kelas atas yang datang melamar atau hanya sekedar untuk dekat dengan Nona. Jujur Tika. Zena mengetik laptop di hadapannya, lalu menoleh pada Tika asisten kepercayaannya itu. Belum ada yang masuk kriteria sebagai calon Dedi yang baik untuk Zayan. Jawabnya sambil menyandarkan tubuhnya yang lelah ke kursi. Sang Nona Zena memang sulit sekali didekati, kriteria lelaki yang menjadi syarat untuk menjadi suaminya cukup gila. Tampan, tinggi maksimal, hebat di ranjang, mampu menanggulangi badai seperti Avatar, mampu melindungi dirinya seperti Uzumaki Naruto, bahkan mampu mengarungi biduk rumah tangga sehebat Lutfi sang bajak laut. Kepala Tika pusing seketika mendengar penuturan sang nona muda tersebut, namun yang terpenting menurut Tika hanya satu, yakni lelaki itu bisa melindungi Zena, selalu ada untuk sang nona muda yang galak ini. Dan satu lagi yang lebih penting dari apapun, bahkan dari badai sekalipun, yakni bisa mengambil hati Zayan Lion Maheswari. Putra satu-satunya Zena, putra tersayang yang kini tengah ngambek lantaran belum juga diberikan Dedi oleh Zena sang momi. Hufat. Zena tampak menghela nafas, lalu menatap kakinya yang masih perih meski sudah diobati. Kaki Nona masih sakit? Tanya Tika. Zena menggelengkan kepalanya. Hanya perih. Ah, aku ingat kembali Hells putih itu. Zena bangkit seketika, dia ingat betul baru membelinya kemarin spesial untuk ngedate bareng Mario Devans yang bajingan itu. Di mana Nona tinggalkan? Tanya Tika penasaran, sebab saat kembali pulang tadi malam, Zena hanya terlihat berjalan dengan jaket yang melingkar di pinggangnya. Zena bahkan mirip korban pemerkosaan, sebab pakaiannya sobek sampai bagian pangkal pahanya. Diperburuk pula dengan Zena yang bertelanjang kaki, tanpa heels yang melekat di sepasang kaki indahnya. Zena mencoba mengingat. Oh, tidak mengingat dengan jelas. Tapi, aku ingat. Teriak Zena yang membuat Tika mundur seketika saking kagetnya. Heelsku tertinggal di tas berondong satu itu. Ucap Zena seketika. Tika menatap heran pada Zena. Berondong? Berondong yang mana satu? Goda Tika tampak mulai mengerti, ada hal yang tidak diceritakan oleh Zena padanya. Zena kembali menoleh pada sang asisten. Ada seseorang yang menolongku semalam. Aku bahkan nyaris menimpuk kepalanya dengan heelsku, sebab dia main sosor aja, mengecup dahiku tanpa permisi. Jawab Zena dengan bibir cemberut. Apa? Cium dahi? Kok bisa Nona? Tanya Tika keheranan sekaligus kaget sekali, bagaimana bisa Zena yang galak ini, kecolongan dicium dahinya oleh seorang berondong. Mengherankan. Zena menyentuh dahinya. Panjang ceritanya. Tapi dia menyelamatkanku tadi malam, kalau tidak ada dia, sudah dipastikan aku akan diperkosa oleh lelaki sialan macam Mario itu. Ketusnya. Tika mengangguk-anggukkan kepalanya, sementara Zena kembali menyentuh dahinya. Entah kenapa dia tersenyum saat ini, baru kali ini, ada lelaki yang berhasil mengecup dahinya. Bahkan sebelum-sebelumnya, Zena dapat memastikan tamparan maut bagi siapa saja yang berani menyentuh dirinya. Zena memang janda muda, namun bukan berarti dia haus belayan lelaki. Zena ini pemilih, tidak mudah untuk mendekati dirinya, maka sebab itulah, sampai kini Zena belum pernah menjalin hubungan yang baru pasca dicampakkan mantan suaminya.
Zena masih menikmati kesendiriannya, namun tidak ada satu orang pun yang menyadari bahwa Zena sebenarnya kesepian. Dia juga ingin ada seseorang yang mendampingi hatinya. Namun kembali lagi, belum pernah ada satupun lelaki yang berhasil mengetuk pintu hati Zena, meskipun putranya Zayan sudah sering meminta seorang dedi padanya. Namun di sisi lain kota ini, ada Kendra yang terus menatap Hels yang bahkan dia bawa ke sekolahnya kini. Woi Ken. Elo lihatin tuh sepatu, udah persis kayak di drama-drama Iho. Orang-orang ke sekolah buat belajar, mah lu bawa Hels, mau mangkal lo nanti pas pulang sekolah? Tanya Randi. Ken menoleh menatap Randi. Sialan lo. Siapa yang mau mangkal? Jawab Kendra kesal. Gue masih terbayang-bayang sama pemilik Hels ini. Jawab Kendra jujur. Randi kembali menoleh. Cie, temen gue jatuh cinta sama tante-tante. Balas Randi sambil menggoda Kendra. Sialan. Bukan tante-tante lah. Dia hanya berbeda 6 tahun dari gue, dia lebih cocok dipanggil Mbak Cantik daripada tante lo. Bela Kendra pada Zena. Cie. Yang bela-belain macannya. Macan Mbak Cantik. Iya kan? Timpal Randi lagi. Lagi-lagi membuat Kendra senyum-senyum sendiri. Jujur saja pertemuannya dengan Zena yang tanpa sengaja, telah membuat denyut jantung Kendra berdebar-debar kencang. Biasanya, Kendra tidak memperdulikan jika ada seorang wanita yang terang-terangan menyatakan isi hati padanya. Namun entah mengapa, saat ini kehadiran Zena yang diam-diam mengobrak-abrik hatinya lewat senyuman manis yang menggetarkan jiwa. Bahkan Zena yang kerap mengomel-ngomel dan suka naik darah seketika, tidak melunturkan rasa kagum di hati Kendra. Mbak Zena, aku suka sama Mbak. Aku harus bagaimana ini Mbak Zena? Tolong aku Mbak, jantungku kayak kesetrum, pikiranku kayak terhipnotis sama semua pesona Mbak. Kendra mengelus-ngelus Hels putih itu sambil senyum-senyum sendiri, membuat Randi hanya mampu menggelengkan kepalanya, berdoa dan berharap agar Kendra bestinya ini, tidak kesambet setan penghuni sepasang Hels putih ini. Motor Kendra berhenti tepat di depan rumah mewah milik Zena. Dia ingat betul tatkala menurunkan wanita cantik itu tepat di ujung jalanan itu, dan benar saja, setelah ditelusuri dengan cermat, Kendra dapat menemukan alamat rumah ini. Mbak Zena ini orangnya seperti apa ya? Rumahnya besar, tapi pakai baju kok kurang bahan. Gumam Kendra tidak mengerti, baginya dress mahal yang dikenakan Zena itu kurang bahan. Namun Kendra bahkan tidak mengetahui, pakaian yang dikatakan Kendra bagai kurang bahan dan compang camping itu, harganya ratusan juta. Kendra masih menatap pagar depan rumah Zenaya, sampai-sampai dia tidak menyadari. Ada seseorang yang menarik jaket yang dia kenakan. Kendra sontak kembali menoleh, ke arah di mana jaketnya ditarik berulang kali. Tampaklah seorang anak kecil, laki-laki yang mengenakan pakaian sekolah taman kanak-kanak, menatap Kendra yang tampak bagaikan penguntit yang tengah berdiri di depan pagar rumah mewah itu. Aku bukan pencuri. Ucap Ken yang tampak mengerti, apa yang akan diucapkan bocah berusia sekitar 5 tahunan ini. Tidak ada yang menuduh kakak, dengan tuduhan pencuri. Jawab bocah kecil namun tengil itu. Namun, kakak ini sedang apa di sini? Berdiri kayak penguntit. Bocah itu menatap wajah Kendra dari balik helm yang remaja itu kenakan. Kendra membuka helmnya, lalu menatap bocah tengil dan nakal itu. Hei, aku bukan penguntit. Ucap Kendra menjelaskan. Bocah itu memakai kacamata hitam, lalu melipat kedua tangannya, sikapnya sangat menyebalkan, persis seperti Mbak Zena. Kalau bukan penguntit, kenapa ada di sini dan melihat-lihat rumahku dengan tatapan seperti tengah memata-matai? Tuduh bocah pintar itu. Kendra mulai sedikit kesal, dia tampak turun dari motornya, lalu ingin memprotes bocah nakal ini. Namun, apa tadi katamu? Ini rumahmu. Tunjuk Kendra pada rumah besar yang kenyataannya adalah rumah Mbak Zena itu. Bocah lelaki itu mengangguk.
Ini rumahku, dan kakak adalah penguntit. Iya kan? Seorang pencari berita, yang biasa mengambil foto momiku diam-diam, dan menyebarkannya di media sosial, dan berpura-pura mengenal momiku. Jawabnya seketika seolah-olah menuduh Kendra. Apa, Momi? Ucap Kendra bingung. Bocah itu mengangguk. Iya Momi. Mama. Jawab bocah itu lagi. Kendra melebarkan matanya seketika, bocah tengil di hadapannya ini adalah putranya Mbak Zena. Wanita pemilik Hells yang dia bawa-bawa ini. Astaga. Kendra menepuk dahinya seketika, dia baru ingat jika Mbak Zena memang memiliki satu anak lelaki berusia 5 tahun, dan itu mungkin bocah tengil yang ada di hadapannya ini. Kamu putra Mbak Zena? Tanya Kendra kali ini sambil menunduk, menyamakan tingginya dengan bocah nakal itu. Bocah itu mengangguk, lalu mengulurkan jemarinya. Kendra yang melihat itu lantas menyambut tangan mungil itu. Zayan, jawabnya. Kendra. Balas remaja itu lalu tersenyum bahagia. Zayan menoleh pada kotak yang ada di kursi jok belakang, tepat di atas motor yang Kendra naiki tadi. Kak Kendra, itu apa isinya? Tanya bocah itu penasaran. Oh, itu. Sepatu kaca milik momi kamu. Jawab Kendra. Zayan meraih kotak itu, lalu membuka kotaknya, dan menemukan sepatu mahal milik sang momi. Wanita itu. Ucap bocah kecil itu, lalu menutupnya kembali, setelahnya menatap wajah Kendra. Zayan menerima kotak sepatu itu, lalu menunduk seakan memberi hormat pada Kendra. Sontak hal itu membuat Kendra tampak kebingungan, apa yang dilakukan bocah kecil ini, terlihat sangat sopan bukan? Terima kasih telah memulangkan sepatu momi Zayan, wanita itu pasti meninggalkan sepatunya lagi setelah menghabiskan puluhan juta hanya untuk memesan ini. Jelasnya terlihat begitu dewasa. Kendra cukup bingung dibuat bocah 5 tahun ini, jujur saja tidak seperti bocah 5 tahun lainnya, Zayan terlihat dewasa dan cerdas. Momi kamu di mana Zayan? Tanya Kendra berharap bisa menemukan Mbak Zena segera, entah kenapa dia jadi bersemangat ingin segera menemukan wanita galak yang telah menghantui pikirannya sejak semalam. Zayan tampak menoleh pada mobil yang baru saja tiba di belakang keduanya, bahkan saat mobil itu berhenti, tampak Zayan berlari menuju mobil tersebut sambil berucap, Momi, Momi. Zayan berlari dan menyambut seseorang yang keluar dari balik pintu mobil itu. Itu Zena, wanita cantik yang dicari Kendra sejak tadi. Zena tampak membuka tangannya lebar, lalu memeluk dan menciumi putranya bernama Zayan itu. Lalu menoleh pada sosok Kendra setelah menerima sepasang Hells yang diberikan Zayan padanya, Zena tampak membuka kacamatanya. Lalu menatap sepasang sepatu Hells yang kini ada di tangannya, kemudian kembali menatap ke arah Kendra, bersamaan dengan itu angin sepoi-sepoi bertiup seketika. Menerpa wajahnya yang membuat wajah Mbak Zena terlihat semakin cantik di mata Kendra, begitupun sebaliknya, Kendra terlihat sangat tampan di depan mata Zena. Dia sangat mirip pangeran berkuda putih, tampan dan bertanggung jawab. Aku mulai menyukainya. Bisik hati kecil Zena tanpa sadar, lalu mengunci tatapannya pada remaja 19 tahun ini. Kemudian, kamu ini siapa sih? Kenapa datang kembali dan mengantarkan Hells mahalku ini? Tanya Zena sambil menatap manik mata coklat gelap milik berondong tampan, namun nakal yang malah menyugarkan rambutnya ke belakang. Sial, dia tampan. Kendra menatap wajah cantik sang wanita galak ini. Lalu mendekati Zena yang terlihat seakan menantangnya. Setelahnya, Kap. Kendra kembali mencium dahi wanita galak ini, semua orang terlihat syok saat melihat kejadian itu tepat di depan mata mereka. BROUGH. Zena mendorong tubuh kekar Kendra, lalu lari menuju gerbang rumahnya dan masuk begitu saja dengan wajah kemerahan, sedangkan Kendra yang baru saja tersadar akan sesuatu, sontak menepuk dahinya kembali. Sial, aku lepas kendali. Lalu Kendra kembali mengejar Zena yang sudah berlari masuk ke halaman rumah mewahnya itu.
Mbak Zena. Mbak tunggu. Teriak Kendra sambil terus berlari. Setelahnya Zayan yang tampak menyaksikan hal konyol itu sontak menepuk dahinya seketika. Akhirnya sudah diputuskan, Kak Kendra, kamu akan aku jadikan dediku. Ucap bocah 5 tahun itu sambil membawa sepasang heels milik sang momi. Lalu bersenandung dengan riang, sebab esok pagi, dia bisa pamer pada teman sekelasnya, dia punya dedi yang masih tampak sangat muda, bahkan memiliki motor besar yang bisa diajak balapan di jalanan. Dan itu sangatlah keren. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.